Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat sehingga Bapak Ibu guru bisa hadir dalam kesempatan hari ini dalam persiapan untuk pembelajaran di semester genap tahun 2023 ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada sedikit hal yang harus saya sampaikan sebelum pelaksanaan pembelajaran nanti, yaitu berkaitan dengan pengimbasan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Jadi di sini dari apa yang sudah saya pelajari selama pendidikan dari penggerak, jadi di sini ada hal yang harus memang disampaikan atau diimbaskan kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Salah satu
kita lakukan secara bersama-sama. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu pada pagi hari ini telah menyempatkan waktu berkaitan dengan pembelajaran yang berikutnya itu. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama untuk berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Ya Bapak Ibu, nanti di sini kita atas kerjasamanya dari apa yang selama ini kita bisa mengevaluasi selama pembelajaran di semester pertama. Yang pertama saya akan menyampaikan adalah tentang konsep utama pada budaya positif. Jadi kita ambil materi tentang apa sih yang dimaksud dengan budaya atau hal apa yang harus disampaikan pada budaya positif di sini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua adalah tentang disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu dengan guru bahwa nanti kita ada MPMP kecil di sekolah yang kaitannya untuk berkolaborasi membuat satu modul yang sifatnya nanti bisa digunakan sepanjang masa. Kita tidak harus menggunakan dengan buku paket yang kita sudah membuat sendiri. Yang berikutnya adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Ya, artinya di sini kita mencoba untuk bagaimana kita melakukan keadaan peserta didik yang pada saat ini sangat luar biasa ya. Karakter anak-anak itu yang sifatnya di sini perlu tuntunan, perlu bimbingan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir adalah mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jelas Bapak Ibu. Jadi kita sebagai peserta didik itu sifatnya kalau diajar Dewantara itu menyampaikan adalah ing langsung tulodo, ing nang taso ya, artinya tubuhnya ada yang di depan kita memberikan contoh, di samping kita tulodo dan di belakang kita berkolaborasi atau memberikan motivasi. Jadi berkesinambungan yang nantinya ke masa depan atau sepanjang hayat. Yang berikutnya yang kedua dari yang kelima tadi adalah disiplin positif ya. Ini Bapak Ibu ya, kalau kita yang namanya disiplin ini pasti kita dalam budaya kita itu makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Artinya seperti ini Bapak Ibu, kalau kita yang namanya disiplin kalau tidak dari diri sendiri karena ada tuntutan dari orang lain itu belum bisa berjalan dengan baik. Artinya misalkan saya ambilkan contoh Bapak Ibu kepingin disiplin tapi karena melihat saya atau mungkin melihat orang lain merasa ada takutnya, jadi itu belum termasuk dari bentuk disiplin yang benar-benar. Nah di sini yang dimaksud dengan disiplin adalah budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Jadi cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar Bapak Ibu ya, jadi kalau kita merasa ada beban dalam disiplin itu merasa kita sendiri tidak nyaman. Yaitu salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi memang benar-benar anak-anak itu diminta dari diri dia sendiri ya, memotivasi untuk diri dia sendiri. Nah yang berikutnya adalah disiplin positif ya. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kadang kita salah persepsi ya Bapak Ibu. Kalau kita melakukan untuk disiplin itu karena ada istilahnya, kamu kalau datangnya cepat nanti saya kasih hadiah. Ya atau mungkin kalau kalian datang cepat nanti nilainya lebih atau banyak gitu, seperti itu. Nah itu ternyata selama ini persepsi pemikiran kita seperti itu ternyata salah Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya disiplin itu memang harus benar-benar dari diri sendiri, tidak bisa dipaksakan. Yang berikutnya adalah ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita namanya makhluk hidup banyak kekurangannya, mungkin banyak ketidaksempurnaannya. Jadi salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup di sini artinya di dalam sesuatu kegiatan yang kita capai nanti
memang betul-betul pada saat ini kita membutuhkan. Contohnya kalau kebutuhan hidupnya dasar itu ya kebutuhan yang memang selain kita sebagai pendidik juga kita punya sampingan yang memang betul-betul kita butuhkan di dalam kehidupan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu bahwa kita memang di dalam satu lembaga, dalam satu wadah, kalau kita ingin bekerja, ingin menyampaikan sesuatu kan ada rasa kenyamanannya. Artinya memang suatu tempat yang membuat kita merasa nyaman, itu akan lebih kita merasa ada rasa kasih sayang, yang merasa kita ini benar-benar diterima, bahwa kita benar-benar artinya dihargai. Ya, jadi kita harus tahu watak karakter masing-masing, terutama watak karakter para pemimpin atau para sejawat. Ya, artinya di sini kita memang benar-benar harus bisa menyelami, menyikapi diri kita sendiri, dan itu kalau memang benar kita lanjutkan. Kalau itu memang tidak sesuai, ya bagaimana kita menyikapinya. Jadi jangan sampai dianggap sesuatu itu yang membuat Bapak Ibu itu tidak nyaman. Itu salah satunya. Kemarin juga di rapat sudah disampaikan, kalau Bapak Ibu merasa tidak nyaman, ayo Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan, ayo melalui capri apa yang menjadi ketidaknyamanan Bapak Ibu. Jadi namanya satu lembaga itu kepinginnya kita ini senang, bahagia, saling berkolaborasi, saling ada rasa kenyamanan, tidak ada ketindasan, tidak ada kepaksaan. Itu yang kita apa yang kita jalani. Supaya apa? Kita bisa bekerja sama dengan yang lain itu dengan rasa ikhlas, ya Bapak Ibu, tidak ada rasa beban karena takut atau sebagai ngomong, itu salah satunya. Ya, jadi merasa kasih sayang itu ada dan rasa yang diterima. Jadi sesama teman itu kita sesuatu yang kalau kita sehari nggak masuk kok kayaknya ada yang kehilangan atau merasa kehilangan. Itu yang bagaimana kita menciptakan suasana seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah penguasaan. Ya. Penguasaan di sini adalah berkaitan dengan kalau Bapak Ibu kan di kelas itu kan wali kelas yang itu berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan, pasti Bapak Ibu yang menjadi orang pertama, menjadi orang tuntunan di wali kelas di kelasnya masing-masing yang disampaikan oleh siswa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kita sebagai makhluk hidup, ya sebagai makhluk yang istilahnya diberikan kesempurnaan, kita juga butuh yang namanya kesenangan. Kita butuh yang namanya refreshing, supaya segala sesuatu itu tidak menjadi, kalau bahasa laptopnya atau HP itu kita perlu di-refresh, ya, supaya tidak terlalu tegang, supaya tidak terlalu serius sampai banget, ya. Itu salah satunya. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang dikatakan motivasi itu kan dorongan, Bapak Ibu. Artinya di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, kalau kita ada motivasi, apa sih tujuan Bapak Ibu untuk memberikan materi di kelas, ya, atau materi pelajaran tertentu kan pasti ada motivasinya. Supaya anak pandai dengan tadi, supaya anak pandai dengan materi ini. Nah, dari tujuan-tujuan itu salah satunya adalah satu, menghindari ketidaknyamanan atau yang disebut dengan hukuman. Ini kadang-kadang kita persepsinya salah, ya Bapak Ibu. Selama ini ternyata tindakan saya sendiri adalah kurang pas. Ya, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Artinya dimaksud seperti ini. Anak itu berani berangkat atau berani melakukan sesuatu karena ada takut dengan hukuman. Ya, kalau saya dalam arti hukuman di sini, kalau menyatakan hukum berarti pasti, ya, tidak bisa ditawar lagi. Itu namanya hukuman. Jadi di sini sifatnya di dalam motivasi itu masih ekstrinsik, belum dari diri siswa itu sendiri. Budaya positif yang pertama kita akan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu, sekarang zamannya zaman digital, zaman canggih, anak itu tidak bisa terbawa dengan yang namanya gadget, ya, dari apapun itu bentuknya. Jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru, kita sudah melihat bahwa itu merupakan suatu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya untuk kelas 7 kita sudah alhamdulillah sudah melaksanakan, yaitu dengan adanya proyek masih kita ingat, yaitu berkaitan dengan pembelajaran yang ada ke-6 itu. Kebetulan kita waktu itu semester
masalah berkebinekaan global. Nanti untuk materi yang kelas itu kita masih berlanjut tentang proyek. Sudah saya sampaikan kemarin kita mengambil materi tentang demokrasi. Demokrasi ini sangat kita temukan dalam setiap kelas. Jadi ini kaitannya dengan wali kelas, makanya saya mengumpulkan Bapak Ibu Dewan Guru di sini untuk penerapannya nanti di kelas masing-masing bisa dijadikan sebagai proyek, yaitu kaitannya dengan demokrasi. Ya. Nah selain itu apa yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip pembelajaran paradigma baru? Kalau kita istilah dengan paradigma baru berarti pembelajaran yang memang suatu berorientasi pada pembelajaran yang terbaru, yang terkini, yang tidak tertinggal. Ya, dari orang lain. Saya mau melakukan karena wali kelas saya adalah Bu Dona, saya mau urut dengan Bu Dona. Nanti kan Bu Dona kalau tiap berangkat pasti ngasih saya permen. Ya, biasanya seperti itu untuk istilahnya penghargaan. Karena apa? Oh si A selama satu semester ini nggak pernah yang namanya datang terlambat, selalu tepat waktu. Nah Bu Dona ini untuk supaya memberikan semangat kepada siswa itu beliau memberikan suatu hadiah walaupun itu kecil. Itu salah satunya yang mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya yang merupakan motivasi intrinsik yang kita harapkan ini yang kami pihak swasta sekolah itu yang nomor 3 Bapak Ibu ya. Artinya di sini bahwa memang benar-benar anak itu melakukan disiplin karena motivasi dari diri sendiri. Kalau yang namanya dari diri sendiri itu kesadaran apapun itu resikonya dia bisa menanggung tanpa ada beban. Itu salah satu. Jadi penyampaiannya di sini adalah menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah dengan identitas gagal, apa yang dimaksud dengan identitas gagal? Di sini saya mengambil suatu contoh, artinya bagaimana cara kita menerapkan ketidaknyamanan anak di dalam suatu kegiatan itu, baik itu dengan hukuman atau penghargaan. Ya contohnya di sini adalah yang pertama dengan hukuman itu artinya kadang kita menyakitkan ya, atau tidak nyaman buat siswa atau membuat murid itu merasa takut, bahkan memaksa atau murid menyembunyikan kesalahan serta murid menjadi rendah. Artinya dia tidak percaya diri karena terlalu banyaknya hukuman. Makanya banyak kalau ada kita depresi di dalam keadaan anak-anak itu, bagaimana anak itu kadang ada latar belakang sehingga dia menjadi seperti itu. Nah kemudian dari contoh identitas gagal dengan penghargaan yaitu tidak efektif ya. Kalau penghargaan maksudnya kalau kita memberikan sesuatu kepada siswa supaya melakukan disiplin, kalau dengan penghargaan itu sifatnya itu tidak efektif karena ketergantungan nanti anaknya. Kemudian merusak hubungan atau adanya sifat kiri. Oh Bu Dona ini tiap hari masih sifat, saya nggak pernah dikasih. Padahal saya juga bahkan walaupun tepat waktu nggak pernah terlambat, saya nggak pernah dikasih. Nah, ini kalau penghargaan yang sifatnya memberikan kepada siswa yang tidak sesuai. Kemudian mematikan kreativitas yang seharusnya anak itu ada motivasi karena ada penghargaan. Dia kalau ada penghargaan nggak mau gitu. Jadi harus pemahaman dia punya keterampilan sebenarnya karena tidak ada penghargaan dia nggak mau latihan. Itu. Jadi kreativitas itu akan berkurang. Yang berikut adalah menghukum dengan sistem ranking. Ini maksudnya adalah pemaksaan kepada siswa. Kita selalu monoton. Misalkan dalam satu kelas itu ada siswa yang selalu membuat kita kadang menjengkelkan ya. Di apa-apakan nggak bisa, diatur nggak mau. Karena itu ada ciri sendiri yang sifatnya anak-anak itu kan punya karakter yang berbeda. Jadi di sini kadang siswa itu wali atau guru itu kadang memberikan sesuatu, kamu harus seperti ini dengan ranking. Jadi salah satu kelas ini nanti sebenarnya itu juga kurang baik. Nah yang berikutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi Bapak Ibu selama ini kalau kita sesuatu yang membuat kita itu menghargai kepada siswa, ternyata kita juga sudah secara perlahan dan tanpa disengaja kita juga merampas dari harga diri siswa tersebut. Ini salah satunya. Nah, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya adalah dengan cara penguatan jangka pendek yang kita memberikan beberapa masukan atau motivasi kepada siswa supaya siswa itu tidak terlalu ada rasa percaya diri. Ya, kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Artinya kita tetap memantau apa saja yang sudah dilakukan oleh siswa itu dari sepanjang mereka belajar. Pasti Bapak Ibu wali kelas itu kadang ada banyak anak bermasalah, kadang nggak ada anak yang tidak bermasalah.
dalam satu kelas itu saya yakin pasti ada. Nah ini yang sifatnya kita selalu memberikan monitoring atau memberikan sifatnya memantau terus ya. Kemudian dari itu semua, kemudian apa kita lakukan itu stimulus atau respon. Jadi setelah kita lakukan terus, kemudian responnya bagaimana? Tindakan kita itu bagaimana sebagai guru mata pelajaran ataupun sebagai wali kelas. Yang berikutnya adalah murid menghormati peraturan. Jadi konsekuensinya kalau memang sudah namanya suatu lembaga, terutama sekolah kita kan masih ada peraturan ya. Peraturan yang harus dipatuhi, peraturan yang harus diikuti, bukan merupakan suatu hukuman, tapi sudah konsekuensi dari pertama bahwa dalam satu peraturan itu harus kita laksanakan seperti kelas kecil saja di wali kelas dengan murid. Berarti wali kelas atau dalam satu kelas itu kan ada konsekuensinya apa yang menjadi kesepakatan di dalam satu kelas yang dipimpin oleh wali kelas. Kemudian adalah kehilangan waktu untuk menaungi kesalahannya, merenungi kesalahan. Artinya seperti ini, tidak ada kesempatan bahwa siswa itu mereka sudah punya bersalah, tetapi dengan adanya motivasi, dengan ada konsekuensi, dia tidak sempat untuk melakukan alur balik tentang kesalahan yang pernah diperbuat. Ya. Yang berikutnya adalah restitusi. Coba saya tanya apa sih yang dimaksud dengan restitusi itu? Kalau kita lihat namanya hukuman itu kaitannya dengan restitusi yang menyalahkan siswa tanpa kita melihat kesalahan siswa itu dari balik atau latar belakangnya. Ya, sifatnya di sini kita melihat apa yang akan kita lakukan. Bagaimana cara melakukan itu? Yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dari semua yang ada itu cara restitusi inilah yang bisa kita lakukan. Jadi bagaimana murid bertanggung jawab untuk melakukan atau untuk perilakunya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya dalam satu kelas anak ini kan belajar nanti sampai 3 tahun, banyak kelas 7, kelas 8, 12 tahun dan seterusnya. Itu kan kita perlu pemantauan yang sifatnya perlu berkepanjangan. Jadi kita harus memantau terus walaupun di dalam kegiatan itu proses pembelajarannya tidak untuk tergantung dari siswa itu sendiri. Yang berikutnya adalah murid menghormati dirinya dengan orang lain. Kita coba ya Bapak Ibu menghargai bagaimana supaya anak-anak didik kita itu menjadi orang yang sifatnya bisa menghargai dirinya sendiri, terutama juga baru berikutnya adalah kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah teori kontrol, intinya memegang kontrol. Jadi segala sesuatunya begini Bapak Ibu. Anak ada suatu problem atau kita yang sering alami ya, di kelas kadang anak itu bahasa kita ini pasti sering memaki atau memakan dari bahasa Inggris sama mengejek ya dengan panggilan orang tua ya. Nah itu yang kadang sekarang lagi kita dengar ya, panggilan kita dengan tapi dengan memanggil nama orang tua. Nah ini yang kadang membuat anak itu tidak bisa kontrol dengan dirinya sendiri. Kadang kemarin itu ada kejadian di belakang kita yang sama hanya hal sepele jadi ribut. Kenapa? Mereka tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, tidak kontrol dengan dirinya sendiri. Nah ini yang akan kita sifatnya restitusi yang akan kita perbaiki. Yang berikutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya dengan adanya bimbingan, dengan adanya tuntutan dari wali kelas, bapak ibu guru dan mata pelajaran, saling berkolaborasi. Ayo bapak ibu bareng-bareng kita persempurnakan, bukan sempurna, kita perbaiki akhlak anak didik kita yang karena dengan zamannya digital yang kadang kita juga kadang sifatnya di sini mengganggu dalam proses pembelajaran. Jadi nanti bapak ibu wali kelas berilah kesepakatan di kelas. Yang kesepakatan di kelas itu apa saja yang sifatnya ini tidak mempersulit siswa itu sendiri, mudah diingat, kemudian siswa itu mudah melakukannya. Jadi hukumannya bagaimana, ininya bagaimana, jadi supaya apa? Supaya bisa kita lakukan. Jadi konsekuensinya itu nanti apa? Ini salah satunya. Yang berikutnya adalah konsep disiplin. Konsep di sini adalah pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kemudian restitusi di situ Bapak Ibu bisa dibaca ya. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya ambilkan dari pendapat Gesen tahun 2004. Jadi dengan adanya restitusi, anak menjadi lebih kuat, kondisi anak menjadi lebih baik dengan kembali pada kelompok mereka sehingga bisa dihargai. Ya ini salah satunya. Kadang kita sangat penuhi ya Bapak Ibu.
Nah, ciri-ciri restitusi nanti kita bisa amati sambil di kelas masing-masing. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu ciri-cirinya. Kemudian memperbaiki hubungan antar teman atau mungkin lingkungan sekolah atau teman sejawat. Ya, bukan tawaran atau bukan tawaran yang kurang enak. Bukan tawaran atau paksaan. Jadi melakukan disiplin itu bukan tawaran yang nyanyi, kamu harus disiplin wali kelasnya, kamu harus begini, nanti saya berikan ini, itu bukan. Tapi tawaran atau paksaan itu adalah timbul dari diri sendiri. Yang berikutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya kita dipimpin bagaimana sih kalau kita merubah dalam bentuk disiplin itu supaya itu bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, bagaimana memotivasi anak tersebut. Ya, banyak kita yang kata ya nggak apa-apa kita cerai sama anak, ya nggak apa-apa kita cerai demi kebaikan. Yang berikutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa sih anak itu bisa menjadi seperti itu? Pasti ada latar belakang, pasti ada penyebabnya. Apa yang perlu kita lakukan? Apa tindakan kita selanjutnya? Ya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi selama ini kalau kita lakukan itu, Bapak Ibu kita sering melakukan anak ini kamu bandel banget, kamu dengan karakter anak tersebut. Ya, jadi apa? Bukan karena tindakannya, tetapi memang karakter anak itu yang kadang ada yang mudah emosian, mudah tersinggungan, mudah tidak bisa disenggol dengan teman. Ya, jadi kita lihat dari karakter. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Bagaimana untuk mengatasi itu semua, yang kita harus cari bagaimana pemecahannya supaya ada solusi atau jalan keluar yang terbaik. Ya. Nah, perbedaan yang ambilkan contohnya. Ada contoh kasus yang sering kita temukan ya Bapak Ibu. Saya nggak ambil yang tinggi-tinggi, jadi saya ambilkan contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada Bapak Ibu? Banyak. Kadang kita berjengkel ya, dan benar-benar itu yang sering kita temukan lah. Nah, itu ada 5 tadi. Apakah hukumannya, apakah itu konsekuensinya, apakah itu restitusinya, apa konsekuensinya dan lain sebagainya. Saya ambilkan di sini ya, ada. Kalau kita menemukan siswa yang tidak mengerjakan PR itu, kalau dengan hukuman, itu guru menghukum siswa tersebut dengan hormat. Artinya seperti ini Bu, kamu kalau mengerjakan PR, kamu ke depan. Ya, hormat dengan bendera. Jadi anak itu di depan diberi hukuman dengan tertawa sekali selama 10 menit, misalkan seperti itu. Itu namanya hukuman. Ya, jadi tidak bisa diganggu karena adanya emosi kita. Dan guru marah dan guru menjadi takut. Ya, itu contoh yang hal yang sering kita temukan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan konsekuensinya? Kalau dengan cara konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Kalau itu mau pilih hukuman, nanti seperti itu. Kalau ada yang dengan cara konsekuensi, itu kita tetap masih memberikan peringatan kepada anak, silakan anak dikerjakan nanti setelah jam istirahat, tapi sebanyak 3 kali. Ada yang sebanyak 100 kali, ada yang sebanyak 1000 kali. Itu konsekuensi kesepakatan antara siswa dengan guru tersebut. Ya, itu alternatif, ada yang dengan hukuman, ada yang konsekuensi. Nah, yang ketiga ada dengan restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini restitusi penyelesaiannya. Artinya guru ini masih ada rasa toleransi ya kepada siswa tersebut. Ya, silakan, tapi harus diselesaikan. Atau guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketiga ini kira-kira Bapak Ibu yang mana yang sering kita lakukan ya. Nah, itu yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi ya. Itu dengan cara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu dari 5 ini nanti satu-satu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama Bu, nanti ada kasus nih, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering Bapak Ibu menemukan? Ya, itu saya jadikan contoh karena yang sering kita temukan. Bagaimana dengan cara penghukumnya, bagaimana dengan konsekuensinya, bagaimana dengan teman-temannya. Di antara ini mana yang kita lakukan? Kalau itu dengan cara penghukum, berarti perlu peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan ya. Kalau kita kadang dengan cara menghukum patuhi peraturan sekolah, kalau
kita kemudian sering tampilkan di depan panggung ya Bapak Ibu. Nah sini disendirikan siswa tersebut. Itu yang kita alami itu dengan cara menghukum. Tapi belum habis juga, malah semakin hari Senin semakin tambah. Nah ini. Nah kemudian bagaimana pembuatan rasa bersalah? Berapa kali Bu Guru harus memberitahumu, Bu Guru kecewa, ya Bu Guru kecewa sama kamu. Itu kalau dengan kata pembuat rasa bersalah. Kalau dihukum dengan seperti itu enggak mempan. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah ya. Berapa kali sih Ibu harus ngomongin sama kamu? Kok belum ada berubah juga? Apa yang menjadi kendala? Ya apa yang menjadi membuat mereka itu tidak merasa bersalah? Nah kemudian sebagai teman, kita sebagai teman antara siswa dan guru. Misalnya ayolah tertib, buat guru bangga, kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Kita masih ada toleransi. Kita ajak sebagai teman, si murid itu sebagai teman. Ayolah kita patuhi peraturan sekolah. Ya untuk kali ini nggak apa-apa, masih Ibu kasih toleran, tapi besok tolong diikuti. Itu kalau sebagai teman. Ya. Kemudian sebagai pemantau, kita mantau saja. Yaitu apa? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kamu kan sudah melanggar. Sekarang apa konsekuensinya? Mungkin sebelumnya sudah ada perjanjian. Dan yang terakhir adalah manajer. Kita sebagai manajer yang kadang-kadang sangat kita idam-idamkan, yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ini kalau dengan cara kita sebagai manajer. Jadi dari kelima ini kita bisa mengukur diri kita sendiri kepada siswa selama ini. Apakah kita sebagai penghukum? Apa kita merasa sebagai pembuat rasa bersalah? Apa kita sebagai teman? Atau kita sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer? Kira-kira dari lima ini yang paling banyak yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang sering kita lakukan selama ini. Ya. Variasi ya Bu, ada penghukum, ada yang tergantung dari permasalahannya. Ya, itu. Ya, berikutnya adalah yang keenam itu keyakinan kelas. Nah ini yang kita akan terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti kita buat keyakinan kelas dengan cara satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helmnya. Kita ambilkan contoh antara peraturan dengan disiplin. Kira-kira sama nggak sih Bu? Peraturan dengan disiplin. Iya. Kalau peraturan sesuatu yang wajib dilakukan. Ini saya ambilkan contoh karena ini Bapak Ibu punya kendaraan bermotor selalu pakai helm, saya lihat ya. Nah, kenapa kok kita pakai helm? Padahal pakai helm memang pun ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Tetapi kenapa kita harus pakai helm? Iya, kebiasaan menghindari sesuatu apabila nanti ada razia, salah satunya jelas untuk keselamatan diri kita. Ya. Kemudian untuk keyakinan, berarti kalau saya pakai helm, bisa orang nanti saya naik motor aman. Ya, ada sesuatu juga saya sudah ditutup kepala saya. Itu salah satu menyatakan keyakinan. Kemudian yang kedua pada waktu COVID kemarin ya ternyata masih ada yang pakai masker. Ya setiap itu harus cuci tangan. Saya ambil contoh yang sering-sering kita alami, yang sudah sering kita temukan. Kenapa sih harus pakai masker? Kenapa sih harus cuci tangan? Merasa keyakinan, karena keyakinannya apa? Oh kalau kita pakai masker untuk menghindari segala sesuatu yang menyebabkan kita nantinya ya polusi lah salah satunya. Oh kebersihan cuci tangan apa? Supaya kita selalu ada rasa bersih terus. Nah itu salah satunya ya. Nah itu salah satu contoh untuk keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa ngerti ya bahwa keyakinan dengan peraturan dengan disiplin. Coba perbandingkan yang keyakinan, disiplin dan peraturan. Kalau keyakinan saya pasti kalau keyakinan itu yang memang harus tidak dipaksakan ya, karena memang sudah harus dijalankan. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas ini nanti Bapak Ibu ya. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Ya, konsekuen nanti Bapak Ibu mulai masuk nanti buatlah peraturan yang sesuai nanti ditempelkan begini. Konsekuen perjanjian apa yang harus dipatuhi berkaitan dengan KBM, kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Buat satu keyakinan bahwa siswa itu yang tidak memberatkan siswa. Ada yang di dalam satu kelas kalau tidak sering didenda 1.000, 2.000, saya pernah
2.000. Nah, ya, terus ada sesuatu kegiatan, oh kamu nggak piket, dendanya 1.000 misalnya. Ya, itu jadi dua kesepakatan yang sifatnya tidak memberatkan siswa dan juga jangan menjadi beban siswa. Dan yang terakhir adalah menempelkan keyakinan kelas supaya apa? Ini ada contoh-contohnya di belakang itu ada kelompok 1 itu ada keyakinan kelas yang memang harus dibaca, yang memang harus diyakini bahwa itu memang harus diikuti sesama. Jadi semuanya itu bisa ngerti, itu salah satunya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ya? Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu buat satu keyakinan kelas atau konsekuensi peraturan yang harus dipatuhi oleh sesamanya atau seluruh kelas itu. Salah satunya adalah sedikit saja agar mudah diingat. Jangan muluk-muluk Bapak Ibu membuat keyakinan itu yang artinya setiap hari itu kita sering lakukan. Kalau nggak salah itu tentang sampah ya. Nah, sampah itu yang sering kadang kita di dalam kelas, kadang anak itu ada di dalam kelas itu di bawah itu banyak sampah. Mereka melihat itu ada sampah tapi pura-pura membuka. Mereka juga mendengar tetapi pura-pura tidak mendengar ya. Jadi apa? Belum ada kesadaran, belum ada keyakinan yang ada di kelas. Yang kita anggap berarti kita belum berhasil melakukan keyakinan itu di kelas. Yang kedua, sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya Bapak Ibu, coba nanti wali kelas kalau sekolah kerjasama dengan anak-anaknya bagaimana yang sekali lagi tidak harusnya hal-hal yang sifatnya di sini murmur orang meriah, yang sifatnya bisa meyakinkan dari kondisi kelas ini. Yang ketiga adalah berupa pernyataan universal. Apa pernyataan universal? Pernyataan singkat padat jelas, mudah diikuti, mudah dipahami, mudah diingat oleh siapapun. Oh iya, nanti saya masuk jam 7. Lebih dari itu nanti hukumannya nanti itu konsekuensinya. Dan yang berikutnya lebih abstrak dari peraturan. Kalau abstrak ini apa maksudnya Bapak Ibu? Abstrak ini ya gimana? Ya abstrak ini nyata ya, bukan berarti dalam peraturan yang ada ya Indonesia. Artinya memang benar-benar nyata ya, tuh, jelas. Dan yang kelima, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat peraturan. Ya, jadi diketahui oleh guru mata pelajaran yang di situ, oleh wali murid kalau perlu, ya, atau mungkin oleh dewan guru yang lainnya yang tidak ada di kelas tersebut. Ini loh peraturan di kelas saya. Ini loh perbuatan yang harus kita lakukan konsekuensinya. Ya. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu materi kita selama bentuk yang pada budaya positif ada segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kita semua melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Ya, bagaimana menstabilkan identitas kita semua agar melakukan hal yang bisa kita lakukan. Salah satu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada sesuatu yang masih belum mau berubah, itu dibalik layar itu pasti ada alasannya. Kenapa itu sampai seperti itu? Jadi Bapak Ibu wali kelas harus sejauh itu mendalami semua siswa, karena kadang kita menemukan siswa itu yang ingin cari perhatian ya, kurang cari perhatian kepada kita sendiri. Ini melebihkan dari temannya ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan di sini adalah sesuatu yang sifatnya bagaimana cara kita melakukan itu tadi keyakinan kepada peserta didik ya. Jadi sekali lagi mari Bapak Ibu kita sama-sama untuk di semester genap ini membuat keyakinan siswa yang membuat siswa itu nyaman, terutama Bapak Ibu juga. Bapak Ibu di sini kan kepingin nyaman juga ya. Kepingin nyaman ya Bapak Ibu. Ya nyaman dalam segala halnya. Yuk kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama, saling bergandengan tangan untuk kemajuan sekolah ini. Apapun itu kita bersama-sama membentuk satu keyakinan kelas yang disampaikan nanti oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang lain. Jadi semua mata guru yang masuk di kelas itu tahu ini peraturan kelas 81 seperti ini, apa saja yang harus Bapak Ibu harus diketahui ya, supaya kita nanti tidak ada tanya jawab atau tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi sama-sama tahu, kita sama enak ya. Nah, dari bentuk yang ada di sini ya, yang terakhir adalah terima kasih Bapak Ibu
alhamdulillah untuk materi pada budaya positif ini sudah saya tularkan, sudah saya imbaskan kepada Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita melakukan ini semua. Mohon kerjasamanya supaya kita bisa melakukan keyakinan budaya positif ini demi kemajuan sekolah kita, demi kemajuan Bapak Ibu kita juga, supaya kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi di tahun yang baru, ya, tahun 2023. Nah, dari sini silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang mau disampaikan atau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan dari ketika itu yang terakhir. Untuk materi ini sudah saya anggap selesai, dan insyaallah ini ilmu yang bermanfaat yang memang saya tularkan kepada Bapak Ibu supaya tidak saya telan sendiri, supaya Bapak Ibu juga untuk merasakan pahit getirnya rasa bagaimana untuk membudidayakan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih yang baik lagi, menjadi lebih yang bukan sempurna, tapi bisa memahami bagaimana peraturan yang ada di sekolah. Kalau tidak ada, saya akhiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu berkaitan dengan budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak dari apa yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami sudah belajar tentang materi budaya positif dan ilmunya sangat-sangat bermanfaat bagi saya pribadi maupun nanti insya Allah akan bisa diterapkan kepada anak-anak tentang bagaimana itu budaya positif. Terima kasih kepada Bu Leni, materinya sangat luar biasa, semoga bermanfaat untuk saya, untuk anak-anak, untuk sekolah dan untuk teman-teman sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Selvia. Saya guru pengampu bidang studi fikih dan bahasa Arab. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Bu Leni karena telah mensosialisasikan tentang budaya positif. Intinya dari budaya positif ini kita ingin menekankan kepada anak agar anak menjadi anak yang memiliki kepribadian yang baik, terutama mereka menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman ataupun hukuman, sehingga di sekolah dapat menampilkan kehidupan yang lebih disiplin lagi, kemudian kehidupan yang lebih mandiri dan kehidupan yang lebih positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin Zulika dari kelas 3. Alhamdulillah kelas kami sudah mengadakan membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas ini ada beberapa hal yang sudah disepakati secara bersama-sama, antara lain belajar tepat waktu, tidak terlambat, belajar tertib, disiplin, sopan santun, saling menghormati, tidak saling mengganggu, tidak membuli, saling membantu. Ini harus kami laksanakan dengan keyakinan kelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.